Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Gerombolan perusak 3 mobil polisi yang sedang patroli di Lampung Tengah ditangkap polisi. Seorang pria bejat tega mencabuli bocah SD di dalam salah satu masjid di Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung merazia kabel udara yang semeraut. Kabel yang menjuntai diputus dan disita. Konflik sengketa lahan antara warga 5 desa di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah dengan perusahaan perkebunan sawit PT Gunung Aji Jaya kembali memanas. Selasa siang, polisi menangkap 8 orang di jalan menuju perusahaan perkebunan sawit. Polisi menyita berbagai senjata tajam dari mereka, yakni tombak, golok, dan pisau laduk. Motor para tersangka turut disita. Delapan orang yang ditangkap ini bukan pelaku utama pembakaran kantor perusahaan perkebunan beberapa waktu lalu, melainkan para perusak 3 mobil polisi yang sedang patroli di desa sekitar perusahaan pada Senin sore lalu. Mobil polisi yang sedang lewat dihadang oleh segerombolan orang bersenjata. Mereka merusak mobil dengan batu dan senjata tajam. Polisi di dalam mobil selamat dari amuk massa itu. Dan penyerangan itu terbuka di jalan. Dengan membawa motor, mereka berlari, anggota yang sedang berpatroli. Mobilnya dilempar. Dan ada yang dipukul dengan senjata tajam sehingga 3 mobil mengalami kerusakan kaca-kaca. Dan saat pasukan sudah dapat melakukan penangkapan, didapatlah 8 orang pelaku. Berikut 5 buah senjata tajam. 1 jenis tombak, 1 jenis golok, 3 jenis pisau badi. Untuk meredam konflik di Kecamatan Pubian, Polda Lampung menambah pasukan Brimob ke lokasi perusahaan sawit PT Gunung Aji Jaya. Polisi mengimbau masyarakat tidak mudah dihasut oleh para pelaku utama yang menunggangi permasalahan lahan perkebunan sawit tersebut karena dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Sungguh keterlaluan, seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap bocah perempuan yang mengenakan seragam SD di dalam salah satu masjid di Sukabumi, Bandar Lampung. Pelakunya adalah orang dewasa yang tidak dikenal oleh korban maupun keluarga korban. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku awalnya mendekati korban yang akan keluar masjid. Pelaku berpura-pura menanyakan identitas foto seseorang dalam ponselnya ke korban. Saat korban mendekat melihat foto di ponsel pelaku, disitulah korban mendapat perlakuan tidak senonoh oleh pelaku. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam masjid itu terhenti setelah pelaku menyadari ada CCTV di atasnya. Korban pun akhirnya berhasil melepaskan diri dan kabur. Kena kamu om. Di foto Mas itu memang sering pengajian. Ya. Kondisi rame udah senekat itu kan. Apalagi nanti kondisinya kalau misalkan sepi itu bisa jadi masalah gitu. Jadi ya kejadian udah berulang 2 kali. Kalau saya lihat dari CCTV-nya memang pelaku sendiri itu
melihat ruangan CCTV biar tahu kalau di sana itu ada nggak sih di sisi-sisi masjid yang nggak ada CCTV-nya. Jadi memang niatnya udah buruk banget. Ini kita melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku yang melaksanakan hal tersebut. Nanti bukti-bukti petunjuk sudah dikumpulkan, kita sudah melakukan monitoring lah siapa pelakunya. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan kembali. Terima kasih Pak Kasan. Iya. Polisi berjanji akan segera menangkap pelaku. Polisi mendeteksi identitas pelaku dari rekaman CCTV yang diberikan oleh keluarga korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah video adegan mesra pasangan pejabat Lampung Tengah yang sedang ramai diperbincangkan warga. Bagaimana tidak, pemeran video ini adalah Ketua DPRD Lampung Tengah berinisial SM yang sedang bermesraan dengan wanita yang juga seorang lurah Bandar Jaya Barat berinisial FE. Video ini jadi perbincangan banyak warga setelah diunggah dan beredar di media sosial melalui akun milik FE. Warga geram karena keduanya sama-sama telah memiliki pasangan sah. Mereka yang geram pun menggeruduk kantor DPRD Lampung Tengah meminta Ketua DPRD diberi sanksi tegas oleh Badan Kehormatan. Sebab ulah keduanya dinilai tidak mencerminkan akhlak pejabat pemerintah. Kita lihat hari ini beliau menggunakan sosial media dengan tidak bijak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dipilih, yang mana hal itu merupakan jabatan publik yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Kami ingin kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memecat Bapak. Badan Kehormatan DPRD Lampung Tengah berjanji akan segera memproses masalah ini. Jika terbukti benar, Badan Kehormatan akan merekomendasikan sanksi bagi kedua pejabat dalam video. Pak Ketua, melihat dari TikTok video yang menurut mereka itu tidak pantas seorang Ketua DPRD berpelukan, walaupun hanya sebagian berpelukan oleh oknum salah satu lurah, kalau tidak salah sekarang sudah dipindah. 7 kali 24 jam harus diproses. Hari ini juga kami langsung proses. Kami tidak pernah menunda-nunda karena ini nama baik DPRD Lampung Tengah. Meski sebatas bermesraan, warga berharap kejadian serupa tidak terulang. Para pejabat di Lampung Tengah diminta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pencurian uang dalam mobil terjadi di pinggir jalan pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa sore. Korbannya adalah Polman Sinaga, pemilik warung penjualan tiket kapal Roro. Uang lebih dari 270 juta rupiah di dalam mobilnya raib digasak pencuri. Pencurian terjadi saat korban datang ke warungnya untuk mengambil uang penjualan dari para pegawainya. Mobilnya saat itu diparkir di depan warung. Pelakunya diduga berjumlah 3 orang. 2 pelaku berpura-pura menanyakan harga tiket di warung korban dan 1 lagi mencuri uang dalam mobil. Saat kejadian, pintu mobil tidak dikunci karena Polman Sinaga berniat hanya singgah di warungnya sejenak. Karena kan di siang bolong, nah jadi mereka pura-pura beli tiket dan mungkin mereka memantau saya. Jadi kebetulan saya di tempat penjualan tiket yang satu lagi ambil duit itu, memang saya mobil, posisi mobil itu hidup, cuman tidak dimatikan, cuman ketutup. Nah jadi tidak sampai 1 menit itu prosesnya. Gitu saya buka, saya naik ngambil uang, tiba-tiba terdengar pintu ketutup, pintu samping kanan. Saya noleh itu, pelakunya sudah naik motor ya. Usai mencuri, pelaku kabur ke arah Kalianda, Lampung Selatan. Pencurian uang ratusan juta rupiah dari dalam mobil ini telah dilaporkan korbannya ke polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.